Kami akan mempresentasikan tentang algoritma gradient descent dalam mengevaluasi kontribusi kinerja karyawan. Pertama, dalam pengembangan skema insentif untuk industri apapun, pertimbangan utama yang paling penting adalah bagaimana caranya mengidentifikasi kontribusi departemen dan karyawan terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, terdapat kemungkinan memiliki KPI tingkat departemen atau karyawan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mempresentasikan penerapan algoritma gradient descent dalam mengevaluasi kontribusi kinerja. Machine learning adalah kelas algoritma yang didukung oleh data. Keuntungan utama dari algoritma ini adalah penggunaan data yang tersedia untuk memutuskan solusi yang baik untuk suatu masalah. Dalam kasus evaluasi kontribusi kinerja, data historis dari ukuran kinerja departemen dan tim karyawan dapat digunakan sebagai data pelatihan. Kinerja keseluruhan yang sesuai dari perusahaan yang diukur menggunakan ukuran kinerja yang dapat digunakan sebagai target untuk pembuatan data pelatihan. Hal ini memungkinkan untuk mempertimbangkan persyaratan sebagai masalah machine learning yang dipantau. Berikut adalah ilustrasi dari machine learning yang dipantau. Input values X dinamakan fitur. Input values X bisa lebih dari satu untuk mewakili beberapa fitur, sedangkan Y adalah variabel target atau output yang diprediksikan. Karena dinamakan machine learning yang dipantau, maka pasangan X dan Y menjadi contoh pelatihan dari masalah. Lalu ada hipotesis H sebagai prediktor dari output Y yang menggunakan nilai X sebagai input. Tujuan dari machine learning yang dipantau adalah untuk menemukan prediktor yang bagus dan paling mendekati untuk responding nilai Y. Jika variabel target Y berkelanjutan, ilustrasi ini sudah dapat didefinisikan sebagai regression machine learning problem. Sebaliknya, jika variabel target Y bersifat diskret, maka akan dinamakan classification problem. Dalam kasus yang sedang kita bahas, performa kinerja mengukur kualitas suatu company. Departemen dan karyawannya akan menjadi variabel target dan input. Untuk itulah kita harus menerapkan pendekatan regresi untuk mengembangkan hubungan dalam jenis masalah seperti ini. Nah, dapat dilihat di layar Anda rumusnya AX sama dengan theta 0 ditambah theta 1 X1 tambah theta 2 X2 tambah seterusnya. Atau dapat disingkat dalam bentuk rumus HX sama dengan sigma N I sama dengan 0 theta I X I. Dengan penjelasan, semua hipotesis theta IS di atas dinamai sebagai parameter atau bobot. Untuk menemukan nilai-nilai yang masuk akal untuk theta IS, data latih harus digunakan dan mencoba membuat HX lebih dekat dengan nilai keluaran Y. Untuk meminimalkan kesenjangan antara HX dan Y, fungsi biaya dapat diperkenalkan dengan metode kuadrat terkecil biasa. Rumusnya J theta sama dengan setengah sigma M I sama dengan 1 H theta X pangkat I dikurang Y pangkat I kuadrat, dengan X adalah jumlah set latihan. Nah, ada juga algoritma penurunan gradien mencoba untuk mengurangi nilai untuk fungsi biaya J sama dengan untuk fungsi biaya J theta dengan memulai dengan perkiraan awal dan berulang kali meminimalkan fungsi biaya. Rumusnya theta J sama dengan theta J plus alpha A per A theta J dikali J theta, di mana J adalah 0 sampai dengan bilangan N, dan di mana alpha adalah kecepatan pembelajaran. Andre mendefinisikan versi paling sederhana dari hipotesis yang terkait dengan masalah pembelajaran mesin yang diawasi sebagai untuk satu contoh pelatihan, rumusnya dapat dilihat di bagian atas. Oleh karena itu, gradien fungsi keturunan yang terkait dengan satu contoh pelatihan dapat dinyatakan sebagai ekspresi di atas dinamai sebagai kuadrat terkecil, berarti memperbarui aturan dalam pembelajaran mesin. Andre dalam tahun 2012 memperluas fungsi penurunan gradien di atas untuk satu contoh data pelatihan dan mengembangkan setelan algoritma berikut kekumpulan data pelatihan lengkap. Nah, untuk setiap C dalam rumus tersebut, algoritma di atas memproses seluruh kumpulan data pelatihan pada setiap langkah dan menghasilkan solusi yang optimal. Oleh karena itu, ini dinamai sebagai penurunan gradient page. Andre berpendapat bahwa penurunan gradient page selalu mencoba untuk menyatukan titik optimal global terkait dengan seluruh kumpulan data pelatihan. Oleh karena itu, bobot kinerja yang optimal secara global dapat diharapkan jika demikian dan diterapkan untuk mengevaluasi kontribusi departemen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan, atau kontribusi tim karyawan untuk kinerja departemen. Kendala utama dapat disoroti dalam mengadopsi hal-hal di atas. Algoritma itu terlalu lambat karena ia melanjutkan melalui seluruh kumpulan data sebelum mencapai nilai apapun. Andre mempresentasikan algoritma penurunan gradien stokastik dapat dianggap sebagai alternatif untuk algoritma penurunan gradien page. Nah, untuk kurang lebihnya listingnya dapat dilihat di layarannya. Keuntungan dari algoritma stokastik dibandingkan dengan penurunan gradient page adalah ia memperbarui parameter dengan menghormati setiap contoh pelatihan dan mengidentifikasi gradien kesalahan untuk setiap contoh pelatihan.
Oleh karena itu, kecepatan algoritma lebih cepat dan lebih banyak prioritas diberikan pada proses contoh pelatihan akhir. Itu penting karena skema insentif membutuhkan pengidentifikasian hubungan kinerja untuk periode akhir daripada solusi optimal global. Metodologi dalam mengevaluasi kontribusi kinerja dari karyawan penting untuk membuat hubungan yang jelas antara kinerja karyawan dengan performa perusahaan secara keseluruhan. Maka dari itu, penting untuk mengidentifikasi kontribusi setiap departemen kepada kinerja perusahaan dan kontribusi karyawan terhadap kinerja departemen. Hal tersebut dapat direpresentasikan seperti gambar berikut. Evaluasi kontribusi departemen terhadap kinerja perusahaan. KPIF sama dengan Theta 1 dikali KPI Departemen 1 ditambah Theta 2 dikali KPI Departemen 2 ditambah Theta 3 dikali KPI Departemen 3 dan seterusnya. Di mana KPIF sama dengan nilai KPI yang merepresentasikan perusahaan. KPI Departemen I adalah nilai KPI yang merepresentasikan Departemen I dengan nilai I adalah 1, 2, dan seterusnya. Theta N adalah rasio. Kontribusi setiap departemen terhadap kinerja perusahaan dapat ditemukan dengan pendekatan regresi. Dengan algoritma stochastic gradient descent, hubungan di atas dapat diselesaikan menggunakan data historis KPI. Evaluasi kontribusi tim terhadap kinerja departemen. Misalnya kinerja dari suatu tim dihitung dengan 2 KPI. Maka KPI Departemen 1 adalah Theta aksen 1 dikali KPI 1 ditambah Theta aksen 2 dikali KPI 2. Dengan menggunakan nilai KPI pada algoritma stochastic gradient descent, hubungan di atas dapat diselesaikan untuk saat ini. Rasio merepresentasikan kontribusi 2 KPI pada tim yang dipilih, yaitu tim 1, terhadap kinerja Departemen 1 saat ini. Nilai KPI yang digunakan pada gradient descent. Algoritma stochastic gradient descent digunakan untuk mencari nilai dari kontribusi terhadap kinerja. Namun sebelumnya perlu dilakukan pembobotan terhadap data KPI sebelum digunakan pada gradient descent. Karena nilai KPI yang berbeda dapat memiliki skala yang berbeda. Maka dari itu, penting untuk mengubah skala yang berbeda-beda menjadi satu skala sebelum digunakan. Pertimbangan hubungan KPI dengan kinerja perusahaan. KPI dapat berupa hal positif maupun hal negatif yang berdampak pada kinerja perusahaan. Contoh dampak positif adalah jam kerja. Semakin tinggi jam kerja, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan mencapai kinerja maksimal. Untuk contoh negatif, misalnya tingkat kecacatan atau kegagalan produk. Semakin tinggi tingkat kecacatan, peluang perusahaan untuk mencapai kinerja maksimal akan semakin rendah. Perlu diperhatikan dalam pengelompokan KPI berdasarkan dampak negatif positifnya pada perusahaan. Jika KPI berdampak negatif, yang digunakan dalam gradient descent, nilai gradient yang ditunjukkan akan menghasilkan nilai negatif. Hal ini dapat menimbulkan masalah dan dapat menyebabkan misleading dalam skema insentif. Mengubah nilai negatif KPI menjadi nilai positif sebelum diproses ke arah evaluasi dapat dijadikan solusi dengan cara 1. Dikurangi dampak negatif KPI %. Konklusi, kami telah mempresentasikan aplikasi dari algoritma stochastic gradient descent untuk mengevaluasi performa kontribusi pekerja pada tiap tingkatan hierarki organisasi. Selain itu, dapat terwujud hubungan antara tingkat perusahaan, tingkat departemen, dan tingkat kerja. Pendekatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi performa kontribusi dan mengalokasikan insentif berbasis performa pada pekerja.